Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yogi Syahbandar. Saya dosen pada program studi perencanaan wilayah dan kota Universitas Pakuan. Saat ini saya diamanahi untuk mengampu mata kuliah studio perencanaan kota. Mata kuliah ini secara singkat dapat saya jelaskan adalah mata kuliah yang dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan aspek-aspek perencanaan kota yang dimulai dari proses perencanaan, yaitu identifikasi isu pembangunan kota, kemudian melakukan penyusunan persiapan dan proposal pada kegiatan studio ataupun praktek penyusunan perencanaan kota. Kemudian mata kuliah ini juga melaksanakan pengumpulan data dan survei lapangan, kemudian juga ada melakukan analisis pada substansi perencanaan, serta diharapkan mahasiswa juga dapat merumuskan konsep-konsep perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi, karakteristik, kebijakan, serta kebutuhan dari suatu kawasan perkotaan yang menjadi wilayah studi. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan perencanaan kota dengan logis dan sistematis. Yang kedua adalah mahasiswa mampu merencanakan kota sesuai dengan potensinya dan kondisi serta menerapkan konsep pembangunan kota yang logis dan kritis. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran yang ada pada sub CPMK-nya adalah yang pertama mampu menjelaskan isu perencanaan kota, yang kedua mampu menghasilkan proposal perencanaan yang logis dan sistematis. Yang ketiga, mampu melengkapi data melalui proses pelaksanaan survei dan kompilasi data. Yang ketiga, mampu menghasilkan potensi dan permasalahan melalui teknik analisis perencanaan kota. Dan yang terakhir, mampu merencanakan suatu kota dengan mempertimbangkan konsep perencanaan kota sesuai dengan kotanya. Mata kuliah studi perencanaan kota dengan substansi yang pertama pengantar studi perencanaan kota. Kemudian yang kedua adalah isu-isu perencanaan kota. Yang ketiga, persiapan penulisan proposal. Yang keempat, perumusan kerangka dan metodologi survei. Yang kelima, melakukan persiapan perizinan dan penyusunan desain survei. Yang keenam, proses pengumpulan data dan informasi. Yang ketujuh, menyajikan data dan informasi yang dikumpulkan atau hasil survei. Yang kedelapan, melakukan analisis. Yang ke-9, melakukan analisis kebutuhan pengembangan kota. Yang ke-10, merumuskan permasalahan dan potensi kota. Yang 11, merumuskan visi atau tujuan strategi perencanaan kota. Yang ke-12, merumuskan rencana struktur ruang dan pola ruang. Yang ke-13, merumuskan program pemanfaatan ruang. Dan yang terakhir, merumuskan peraturan zonasi. Selanjutnya kita akan melaksanakan perkuliahan studio perencanaan kota sesuai dengan deskripsi mata kuliah serta capaian yang dimaksud seperti di atas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat semuanya ya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, mata kuliah studio perencanaan kota. Yang mana kita sudah melakukan tahapan pengumpulan data, kemudian tahapan analisis. Nah, pada saat ini kita akan memasuki tahapan perumusan rencana. Nah, dalam pengantarnya dulu di awal kegiatan studi perencanaan kota ini nanti akan merumuskan rencana yang sifatnya perencanaan spasial, lebih dekatnya dengan rencana tata ruang. Nanti skala-skala tata ruangnya sudah disampaikan sebelumnya, ada skala-skala dalam lingkup wilayah, yang rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, kemudian ada rencana detailnya. Nah, kita akan berada pada lingkup rencana detail tata ruang kota dengan skala-skala detail di 1/5000. Kira-kira begitu ya. Oleh karena itu kita lanjutkan saja mata kuliah ini, highlight saja. Kita sudah melaksanakan tahapan-tahapan perkuliahan kita. Sampai saat ini kita sampai pada pertemuan ke-12 untuk studi perencanaan kota dengan materi merumuskan rencana tata ruang yang melingkupi tentang visi membangun kotanya gitu ya, visioning terkait dengan kotanya, atau dalam konteks tata ruang itu sering disebut dengan tujuan penataan ruang gitu ya.
Kemudian selanjutnya juga ada rencana struktur ruang. Rencana struktur ruang ini ada rencana struktur berkaitan dengan pusat pelayanan, kemudian juga ada berkaitan dengan rencana jaringan prasarana. Selanjutnya ada pola ruang, rencana pola ruang, budidaya dan lindung. Saya lanjutkan sedikit mengulas. Tadi saya sampaikan adalah pada perencanaan skala-skala kota ini kita sifat perencanaannya detail, merujuk kepada rencana detail tata ruang. Jadi rencana detail tata ruang itu adalah rencana terperinci yang dilengkapi dengan peraturan zonasi, ya. Kemudian ini sekilas saja melingkupi, hanya untuk mempertegas bahwa produk perencanaan kita adalah pada skala berapa kalau di sini dari materi ini. Kalau rencana paling rincinya skala berapa? Ya, 1 berbanding 5.000. Artinya ada blok zonanya, kemudian fungsi ruangnya juga sudah cukup sangat detail ya. Gitu. Nah, ini sekilas saja. Tadi apa saja sih yang akan kita rumuskan? Nah, kalau kita berbicara tata ruang itu isinya apa saja gitu ya. Kalau di RDTR itu tentu saja isinya yang pertama berkaitan dengan tujuan penataan ruang. Ya, tujuan penataan ruang itu nanti sifatnya perencanaan ataupun visi jangka panjang gitu ya, selama 20 tahun. Kita akan merencanakan atau menuju pada ruang yang seperti apa yang diinginkan gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan tujuan penataan ruang. Apa saja yang dirumuskan dalam tujuan penataan ruang adalah bagaimana ruang yang kita rencanakan ini gitu ya, bisa sesuai dengan yang pertama tentu saja dengan karakteristiknya gitu. Karakteristiknya seperti apa itu yang kita rencanakan. Kemudian tentu saja berdasarkan kebijakan di atasnya. Seperti pembelajaran yang lalu kita selalu sebutkan bahwa tata ruang itu selalu berhierarki gitu. Jadi kalau hierarkinya itu di dalam sebelum level RDTR tentu saja di atasnya ada level apa? RT, RW. Nah, RT RW itu apa? Rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota pada skala 1 berbanding 25.000 atau 50.000. Jadi hierarkinya ya, RDTR yang kita maksud sekarang kita mau rencanakan ini gitu ya, selalu mengacu pada rencana tata ruang di atasnya. Ya, rencana tata ruang tadi sudah dijelaskan ya di dalam dokumen tata ruang yang akan kita susun di skala 1 berbanding 5.000 itu. Selain terdiri dari tujuan, juga ada rencana struktur ruang, kemudian juga ada rencana pola ruang tadi ya. Nah, rencana struktur ruang secara umum memuat rencana pusat pelayanan atau sistem pusat permukiman gitu ya. Kemudian rencana struktur ruang juga itu melingkupi ada rencana jaringan prasarana yang mendukung pusat maupun kawasan permukiman tadi gitu. Nah, kemudian selain itu ada rencana pola ruang yang terdiri dari budidaya dan lindung ya. Nah, tadi saya jelaskan di dalam rencana struktur ruang itu berhierarki. Jadi ada tingkatannya gitu ya, karena kita mengacu pada hierarki tersebut. Terdiri dari pusat pelayanan atau sistem pusat permukiman di pusat pelayanan untuk skala kota. Nah, yaitu melayani kawasan permukiman dalam lingkup skala kota gitu ya. Kemudian yang kedua adalah skala sub pelayanan kota. Nah, tadi kalau pelayanan kota disebut pusat pelayanan skala kota, kemudian sub pusat pelayanan kota, kemudian yang terakhir ada di level pada pusat pelayanan skala lingkungan. Nah, jadi di dalam konteks yang mau kita rencanakan tadi di studi kasus kita harus merencanakan salah satunya adalah pusat pelayanan tadi. Nah, baik itu skala kota, sub pelayanan ataupun sub pusat pelayanan kota tadi ataupun kawasan perkotaan tadi. Kemudian juga ada skala-skala lingkungan. Apa pembedanya? Jelas ya. Biasanya karakteristiknya juga tentu berbeda. Kalau pusat pelayanan kota secara lingkup dia melayani satu kota. Kemudian secara kelengkapan pelayanan tentu saja lebih lengkap daripada yang lainnya. Apa misal karakteristiknya? Kawasan perdagangannya bisa lingkupnya contohnya adalah pusat perbelanjaan. Skala kota tuh ya harusnya ada mall gitu ya. Kemudian juga ada perkantorannya skala kota gitu ya. Nah, itu yang dijelaskan dalam bentuk pusat pelayanan skala kota. Termasuk pusat perdagangan seperti
pasar. Nah, pasarnya juga pasar-pasar yang pelayanan skala kota, termasuk pasar induk ya. Pasar induk malah bisa lintas skala kota gitu. Kemudian subpusat pelayanan kota. Nah, ini juga melayani kawasan-kawasan yang menjadi hierarki di bawahnya maupun kawasan perkotaan yang memiliki kebutuhan terhadap satu pusat yang kemudian ini dilayani pada level yang lebih rendah gitu. Yang terakhir pusat pelayanan lingkungan. Nah, pelayanan lingkungan ini yang melayani skala-skala skala-skala hunian gitu ya, atau skala-skala permukiman di level lingkungan. Lingkungan artinya ketika kita interaksi di kawasan perumahan gitu ya, atau permukiman kita itu bisa menjangkau bentuk layanan yang cepat dan dekat. Seperti apa contohnya misalnya ya? Mungkin warung, toko gitu ya, yang melayani lingkup kecilnya gitu. Atau sekarang ada juga minimarket gitu ya. Nah, minimarket malah sekarang udah saya kira levelnya malah sampai melayani skala-skala lingkungan gitu. Tidak sub sampai pusat lagi. Skala-skala lingkungan juga sudah masuk kan, sekarang minimarket sudah banyak. Nah, itu yang sebagai penciri gitu. Termasuk di dalamnya perkantoran ya. Kalau perkantoran mungkin hierarkinya agak cukup jelas ya. Kalau skala kota mungkin pelayanannya dinas misalnya. Dinas kalau urusan administrasi dan kependudukan misalnya dinas pendudukan gitu ya, pencatatan sipil gitu ya. Dukcapil gitu ya. Nah, itu tentu saja melayani skala kota. Kalau di level lingkungan siapa yang melayani administrasi kebutuhan pemerintahan tadi? Contohnya apa? Bisa kelurahan. Nah, itu kan juga bisa melayani skala-skala ini. Kalau di level sub biasanya kalau kita berhierarki pada sistem pemerintahan ya bisa jadi di kecamatan. Nah, itu yang kita maksud terkait dengan pusat pelayanan atau sistem pusat yang melayani daerah ataupun kawasan perkotaan yang dimaksud. Kemudian rencana sistem jaringan apa saja? Yang pertama, yang utama contohnya adalah jaringan transportasi. Transportasi itu ada jalan gitu ya. Kemudian ada moda transportasi, kemudian ada jalan, moda, kemudian infrastruktur pendukungnya gitu. Kalau jalan saya kira sudah jelas ya. Ya, untuk menghubungkan pusat-pusat permukiman harus dihubungkan dengan jaringan jalan. Nah, jaringan jalan yang harus ditentukan adalah berdasarkan hierarkinya juga. Ada arteri, kolektor, gitu ya, lokal, gitu ya. Nah, itu jaringan jalan. Kemudian ada moda transportasi apa saja? Misalnya BRT, gitu ya. Kemudian juga kalau di Bogor ada angkutan kota gitu ya, angkot. Itu moda transportasi. Termasuk kereta juga moda transportasi. Gitu. Kemudian ada jaringan energi, saya kira itu melingkupi yang di bawahnya lagi ya, ada jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, kemudian jaringan air minum. Nah, air minum juga sangat penting ya. Kalau pelayanan air minum itu dilayani oleh sistem jaringan perpipaan dan non perpipaan. Perpipaan ya dilayani oleh PDAM. Kalau non perpipaan biasanya kalau di Kota Bogor itu sumur mandirinya ada kan ya, cukup banyak gitu yang masih memanfaatkan sumur ataupun non perpipaan. Kemudian juga ada jaringan pengolahan sampah, limbah, termasuk ada juga jaringan pengolahan untuk jaringan drainase. Nah, itu sistem ataupun rencana struktur ruang yang mengatur terkait dengan jaringan prasarana. Selanjutnya apalagi yang diatur di dalam rumusan atau konsepsi perencanaan tata ruang, yaitu adalah rencana pola ruang yang melingkupi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Contohnya kawasan lindung seperti apa? Misalnya apa? Kawasan lindung, badan air, ruang terbuka hijau, kemudian juga ada hutan. Nah, itu yang dicontohkan pada kawasan-kawasan lindung. Itu yang perlu diatur, termasuk perlindungan setempat seperti sempadan sungai, sempadan danau. Nah, kemudian apalagi yang diatur di dalam merumuskan rencana tata ruang tadi? Yang lain adalah rencana budidaya. Budidaya ini cukup banyak, bisa bentuknya kawasan perdagangan jasa, kemudian prasarana-sarana utilitas tadi ya, yang dizonakan sebagai budidaya, ada perkebunan. Kalau di perkotaan tentu saja ada perumahan ya,
Kalau di dalam RDTR levelnya perumahan kepadatan sangat tinggi, kemudian ada perumahan kepadatan tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Termasuk di dalamnya juga bisa ada kawasan yang menjadi zona campuran. Kawasan yang diproyeksikan sebagai mixed use atau TOD juga bisa masuk ke dalam zona-zona ini biasanya. Kemudian juga zona pariwisata, perkantoran, kemudian zona persampahan, zona transportasi seperti terminal masuk di dalam budidaya. Jadi rumusan konsepsi tata ruang ini yang harus diatur termasuk di dalamnya adalah pusat permukiman atau pusat pelayanan, kemudian jaringan prasarana, kemudian zona lindung dan budidaya dengan turunan zona-zona yang ada pada skala-skala 1 berbanding 5.000 gitu. Apa contoh yang lain? Zona pendidikan bisa diatur di kampus kita gitu ya. Bloknya warna apa? Kalau pendidikan identik dengan warna ungu di dalam peraturan tata cara pemberian warna gitu ya, tata cara penyajian petanya gitu misalnya gitu. Contohnya apalagi permukiman kepadatan tinggi, warnanya kuning, mungkin kuningnya berbeda gitu. Kemudian ada perdagangan juga akan dibagi skala kota gitu ya, skala lingkungan atau seperti apa, atau komersial skala lingkungan, komersial skala kota dan seterusnya gitu. Nah, ini substansi yang diatur di dalam rencana tata ruang yang akan kita rumuskan dalam studio perencanaan kota gitu. Ini adalah contoh-contohnya. Nah, ini salah satu contoh tujuan penataan ruang. Tadi kan kalau daerah Dermaga dan Ciampea sebagai kawasan pendidikan dan ekonomi terintegrasi. Nah, kalau yang di daerah Bogor bagian barat, di kota Bogor, contoh wujud RDTR-nya adalah mewujudkan subpusat kota berorientasi transit untuk mendukung fungsi wisata alam dan pendidikan tinggi, termasuk ada hunian di sana. Ya, baik. Apakah ada yang mau bertanya terkait dengan materi yang saya sampaikan? Bagaimana kita bisa dapat menggali informasi mengenai pengembangan dari konsep yang akan kita ambil pada studi kota kita gitu. Baik, terima kasih Faza untuk pertanyaannya. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana menggali konsep pengembangan ya. Tadi saya sampaikan di awal untuk merencanakan satu kota tentu saja ada banyak pertimbangan. Yang pertama berkaitan dengan kebijakan, kemudian ada karakteristik kotanya seperti apa, kemudian ada kebutuhan masa yang akan datang gitu ya. Kemudian juga ada proyeksi masa depan itu seperti apa gitu. Misalnya kawasan berbasis transit. Kira-kira kawasan perkota yang kita cocok untuk kawasan kita tadi transit seperti apa? Mulailah kita cari teorinya, cari literaturnya, cari benchmarking di kota-kota yang sudah menerapkan konsep TOD berdasarkan kebijakan yang ada di kawasan perkotaan wilayah studi kita tadi. Nah, itu bisa kita kembangkan dari literatur, studi, kemudian kota-kota yang sudah melaksanakan konsep transit pada kawasan perkotaannya seperti apa. Nah, itu yang bisa menjadi dasar kita untuk melakukan konsepsi pengembangan terhadap wilayah studi kita. Baik, nah itu sebagai pengantar bagaimana kita merumuskan konsepsi gitu. Nah, beberapa target hari ini sesuai dengan CPMK yang kita maksud adalah merumuskan rencana. Ada dua hal ya tadi ya, bagaimana kita bisa merumuskan tujuan penataan ruang, kemudian mencoba merumuskan ataupun mengkonsepsikan rencana pusat pelayanan, kemudian struktur jaringannya, kemudian budidaya dan lindung. Nah, kita coba exercise bersama gitu ya, bagaimana kita merumuskan rencana detail tata ruang yang kita akan lakukan dalam bentuk praktek gitu ya, menggunakan alat gambar agar bisa bisa lebih connected ini antara si perencana ya, mahasiswa sekalian ketika menggambarkan kebutuhan rencana yang digambarkan dalam bentuk spasial ataupun petanya. Masing-masing punya persepsi ya. Nanti kita coba gabungkan. Jadi kalau dalam proses yang normalnya gitu ya di kegiatan penyusunan ada proses yang bisa
mengumpulkan aspirasi gitu ya, kemudian mengumpulkan pendapat untuk kita bersama-sama merumuskan tujuan penataan ruang bagi kawasan perkotaan kita. Jadi visi WPA di sini di pusat kota Bogor Tengah yaitu sebagai pusat kota yang bersejarah, modern dan berkelanjutan, sebagai simpul pelayanan dan kawasan metropolitan di kawasan Bogor Tengah. Baik, untuk pusat pelayanan kota itu yang bulat merah di sekitar Kebun Raya Bogor. Kenapa saya tempatkan di sekitar Kebun Raya Bogor? Karena di sekitar Kebun Raya Bogor terdapat berbagai perkantoran seperti contohnya Balai Kota dan juga ada dekat dengan Stasiun Kota Bogor. Dan untuk selanjutnya itu ada sub pusat pelayanan kota itu di daerah Jalan Raya Tajur. Ke arah sana, kenapa saya menempatkan di sana? Karena di daerah sekitar Jalan Raya Tajur itu memang merupakan sub kota dari kota Bogor karena banyak perumahan atau banyak mall atau banyak perkantoran, tapi memang tidak sebanyak di daerah sekitar Kebun Raya Bogor. Lalu untuk pusat pelayanan lingkungan ini ada tersebar di beberapa titik, salah satunya yaitu ada di Cihelet karena dekat dengan kawasan permukiman. Seperti itu. Ya, baik. Saya rasa demikian perkuliahan hari ini. Semoga bisa mencapai target-target yang kita maksud di dalam capaian pembelajaran. Kemudian rekan-rekan mahasiswa bisa mengimplementasikan di dalam konteks perencanaan yang kita maksud dalam lingkup wilayah studi kita untuk diimplementasikan di dalam penyusunan buku rencana studio kota. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekeliruan. Saya izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.